warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, saya dengar Pak Bolon. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai insan pendidikan itu memang harus siap menghadapi perubahan. Ya. Mengapa harus ada perubahan? Perubahan itu sejatinya adalah mengarah kepada penyempurnaan. Perubahan itu harapannya tidak memberatkan. Ada yang punya laser fokus pada itu. Ya. Terus sementara dibantu manuver. Slide berikut. Jadi kita berharap, ya. Kenapa? Besar? Satu. Terus kalau tidak bisa PDF, saya beri file aslinya. Ya. Iya. Saya yang ada nomornya Pak Hari. Saya kirim ke Pak Hari. Ampun. Iya, bentuknya. Iya. Iya. Saat ini jumlah gurunya pinter dengan SMP 1 tarik. Kalau ya? Jumlah gurunya tinggal 36. Yang negeri 36. Yang negeri 36. Selebihnya non PNS. Iya. Yang PNS sudah sertifikasi semua ya? Alhamdulillah sudah. Ada yang belum Pak, ada yang baru. Oh yang baru. Kata saya katanya yang baru ya? Tidak, hanya 2 orang. Mungkin ada yang baru. 2 orang yang PNS. Pak Tento ya ada beberapa Pak. Iya. Iya. Tidak, yang baru maksudnya yang baru yang Bu Devi. yang Pokoknya sertifikasi. ditarik itu ikhlas nanti akan menemui keberkahan. Amin. Dan cuma ini bersyukur orang atas guru Indonesia dari kepala dinas gitu. Itu berkahnya tarik gitu. Berkahnya tarik. Oke, jadi saya kembali. Mengapa harus ada perubahan? Jadi perubahan itu sejatinya adalah dilakukan supaya sistem, supaya organisasi itu bisa lebih ke arah yang sempurna. Jadi sejatinya perubahan itu tidak sampai menimbulkan beban. Idealnya begitu. Jadi faktanya seringkali perubahan itu justru membebani. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini kan ada kurikulum sekolah penggerak. SMP 1 tarik belum ditetapkan ya? Belum. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu kalau saya pelajari ya mudah-mudahan nanti teman-teman kepala sekolah dan guru siap lah ya. Makanya tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu galau itu, relax saja. Jadi semuanya kita ada bisa. Ya, karena memang perubahan itu ya memang terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak siap perubahan, kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Ya.
Ya, alhamdulillah. Dengan slideshow. Ya, oke. Nah ini Bapak. Jadi perubahan itu tidak dimaksudkan untuk membebani kita semua. Ya. Kita bisa bayangkan kalau perubahan itu membebani guru, membebani kepala sekolah misalnya. Waduh, betapa tidak mulianya perubahan. Ya. Perubahan itu juga bukan sesuatu yang lebih kayak di sini ya. Iya, jadi ini kan gaul banget gitu ya. Nah, jadi mengapa perubahan itu harus dilakukan? Kurang lebih karena ini. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya. Niscaya itu pasti. Dan perubahan itu dilakukan karena tuntutan. Ketika menterinya Profesor Muhammad Nuh, ya kan 2013. Ketika menterinya Pak Nadiem, ya kurikulum sekolah berbeda. Itu perubahan. Nah, apakah nanti dengan perubahan itu membuat masyarakat semakin mulia, semakin masyarakat, nanti waktu yang akan menguji. Nah, tapi kita sebagai orang yang masuk dalam sistem perubahan itu, mau tidak mau ya harus mau. Ya, kalau tidak, nanti kita akan terjelas dengan perubahan itu sendiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada kata-kata filosof yang mungkin ini menjadi pijakan kita ya. Dari change is the only constant. Ini filosof apa besar. Jadi berubah, yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Apapun di dunia ini mesti mengalami perubahan. Mungkin dengan sama saya mulai dari kandungan ibu, lahir, ya, bayi, anak-anak, kemudian orang dewasa, tua, kemudian meninggal, terus ganti alam. Jadi saya mengatakan ketika kita meninggal itu ternyata alam kita ganti. Jadi ketika kita itu lahir dari rahim ibu, kita meninggal di rahim ibu, tapi lahir di alam dunia. Nah, ketika nanti kita meninggal, itu meninggal di alam dunia, tapi hidup di alam kubur dan seterusnya. Nah, makanya kalau dalam filosofi Jawa, urip kuwi wong sak madya ngombe. Mampir ngombe. Memang ya tidak lama. Kalau ukuran Rasulullah kan hanya berapa? 63 tahun. Bila saat ini sing 50 tahun ke atas dia udah siap-siap. Nah, tapi mungkin bisa paling memberikan panjang, amin, sehat dan manfaat. Amin. Kalau terasa kalau lagi 55, jadi 5 tahun lagi saya sudah purna, digantikan oleh guru-guru hebat yang baru-baru. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 elemen perubahan yang ini harus kita sikapi. Jadi perubahan itu bisa terjadi jika ada 5 elemen ini, 5 komponen ini. Ada visi dan value itu nilai. Ada skill itu kita keterampilan. Ada insentif itu daya dukung. Ada resource sumber daya, dan ada action plan, tindakan nyata. Itu syarat terjadinya perubahan. Kalau 5 syarat tidak terpenuhi, tidak akan bisa terjadi perubahan secara ideal. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, ketika ada skill, ketika ada insentif, ketika ada resource, ketika ada action plan, tapi tidak ada visi dan value, maka yang terjadi adalah confusion, kebingungan. Makanya dulu waktu saya masih ditarik dulu kalau tidak salah
yang saya sentuh pertama waktu itu review visi dan misi sekolah. Jadi visi misi itu bagaikan kompas, bagaikan penunjuk arah. Tuh kok saat ini visi ini apa? Saya bisa tertarik. Masih tetap seperti yang dulu ya. Untuk organisasi mulia budi pekerti keras berwawasan. Alhamdulillah. Mantap ini. Jadi kita tapi nggak sih dami kulo niki takmul. Musiknya seneng enak ngono, ati kidungane yo enak wis bare keras kulo ya. Jadi ini ya. Jadi visi dan value itu adalah bagikan kompas perubahan. Jadi SMP 1 tarik itu mau dibawa kemana? Nanti rujukannya ya visi dan value itu. Visinya tadi unggul dalam prestasi, mulia dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Niku harus mewarnai guru dalam mengajar, harus mewarnai kepala sekolah dalam memimpin, harus mewarnai komite sebagai mitra sekolah, harus mewarnai orang tua wali murid sebagai guru yang baik di rumah, juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku anak-anak. Kenapa? Karena itu kompas perubahan. Ya. Yang kedua, visi dan misi ada, tapi skillnya tidak ada. Tidak disiapkan kecakapan SDM-nya. Ya, pokoknya langsung ada kurikulum, langsung dilaksanakan. Yang terjadi apa? Keraguan. Itu nopo Pak Nur Keraguan. Ya, ada keraguan. Wong ada kurikulum baru misalnya, tidak dilakukan pelatihan, tiba-tiba disuruh melaksanakan canggung, maju ya ora wani, mundur ya ora mungkin. Makanya kalau ada sesuatu yang baru harus disiapkan dulu skillnya, skill SDM-nya. Ya. Yang ketiga, visi dan value-nya ada, skillnya ada, tapi insentifnya tidak ada. Daya dukung. Insentif itu tidak hanya berupa uang. Oke, dengan memanennya itu. Uang itu salah satu bagian, tapi insentif yang lain banyak. Misalnya, dengan AMPRA dengan BRI, misalnya gitu, atau dengan BBR, pasalnya tidak mempersulit, dan itu termasuk insentif. Atau misalnya setiap tahun ajaran baru terus seragamnya dibelikan baru. Atau misalnya akhir tahun teman-teman diajak ke hotel Tanjung seperti ini, bagian dari itu. Sehingga nanti ketika kepala sekolah mengajak ke arah perubahan, tidak ada sistem, tidak nol. Jangan sampai nanti ada guyonan yang terjadi waktu saya jadi ketua MBMB dulu, Bu Ekes ya, masih ingat ya. Jadi mau kepala sekolah aku nyono rupiah ini, tapi nyono PR tidak ke buku. Nggak boleh nggak ini. Buatan, ini guyonan ini kalau ini MBMB. Jadi kalau RP diambil kepala sekolah, kalau PR diberikan dulu. Nah, ini kumpul sampai. Tapi kalau nak nilai bahan ini kelihatannya lama. Kamu dibahasakan seragam ini. Tiap tahun. Alhamdulillah tiap tahun. Ya, jadi harus ada dukungan insentif ini. Ya. Kemudian yang keempat, visi dan value ada, keterampilan ada, insentif ada, tapi tidak disiapkan resource. Dia frustrasi. Contoh, misalnya Pak Har menginstruksikan Bapak Ibu mengajar di era revolusi industri, maka Bapak Ibu mengajarnya harus pakai laptop, harus pakai komputer, harus pakai akses internet. Dilarang di ruang kelas tidak disiapkan wifi, misalnya mawon, gitu.
Jadi harus dipenuhi, resource harus dipenuhi, ya, supaya terjadi perubahan. Nah, yang terakhir ini, visi dan value-nya ada, keterampilannya ada, insentifnya ada, resource-nya ada, tapi hanya dalam dokumen perencanaan. Bukan apa? Teori. Akhirnya muncul istilah begitu kan? Teori. Nah, ini supaya menjadi keperhatian kita semua. Jadi 2 dari 4 kompetensi guru yang masih memprihatinkan di Indonesia ini, hanya di Sidoarjo, hampir seluruh Indonesia, itu adalah kompetensi pedagogi dan kompetensi profesor. Kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan guru untuk mengajar, kemampuan guru untuk membelajarkan, jadi teaching and learning, ya. Jadi ada simpulan hasil survei ya, yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Kementerian Bappenas. Sebagian besar guru, mudah-mudahan ini masuk sebagai negerinya ya, sebagian besar guru-guru di Indonesia itu setelah mengikuti workshop, pelatihan, bimtek, seminar, apapun namanya, ketika kembali ke sekolah itu balik lagi ke pola pembelajaran konvensional. Sebagian besar guru di Indonesia. Mudah-mudahan SMP 1 Tarik masuk sebagian kecil. Insya Allah, amin. Artinya habis workshop difahami, dilaksanakan, Diimplementasikan. ya. Habis pelatihan paham, dilaksanakan. Itu namanya action plan, ya, rencana pelaksanaan. Nah, kalau 5 komponen ini ada semua, maka perubahan itu akan terjadi. Nah, sekarang kita tinggal pilih SMP Negeri 1 Tarik ini apa tetap berada di posisi yang sekarang atau selangkah lebih maju lagi. Selangkah lebih Tentu maju. kita berharap ingin selangkah lebih maju lagi. Apalagi kepala dinasnya mantan kepala SMP Negeri 1 Tarik. Ya. Jadi pun nanti kalau pulau tenggine kabit yang sekretaris gitu. Tapi jangan rame-rame ya. Ini apa rahasia? Jadi kalau ini masih kepikiran SMP 3 Taman, SMP 1 Tarik, SMP 3 Sidoarjo. Ya bukan masalah, memang itu saya pernah di sana. Loh kan wajar gitu. Mana di Pak Eman itu cerdas. Nah, jadi kata pertama Pak, mbok ya Allah ini bisa ketujuh tak Pak. Jadi nanti saya tanya Pak, hanya masih ada, masih Pak, tidak saya tanya apa-apa untuk bangun aula. Wah, kayak sembunyi ngomong. Jadi itu Ibu dan Bapak. Nah, untuk merealisasikan perubahan di sekolah itu, saya menambahkan school reform, reformasi sekolah. Apa tandanya? Apa cirinya? Apa penandanya kalau sekolah itu sudah melakukan reformasi? Ciri yang pertama ini, reformasi itu bisa dilakukan di 3 level ya. Level yang pertama namanya level kelas. Ini bidang garapnya guru. Ya. Level yang kedua level mediator. Ini bidang garapnya MDMP. Yang ketiga level sekolah atau level manajemen. Ini bidang garapnya kepala sekolah. Nah sekarang saya ingin bertanya, apakah teman-teman di level kelas atau level regulator itu sudah menerapkan atau pembelajarannya sudah mengaktifkan anak-anak atau masih tertarik dengan sahabat ceramahnya? Mengaktifkan anak-anak. Mengaktifkan anak-anak itu semua ya? Insya Allah. Iya. Kalau sudah begitu berarti sekolah sudah melakukan reformasi. Yang kedua, MGMP. Apakah di sekolah MGMPS sudah jalan Pak? MGMPS semuanya jalan. Karena dulunya kan tinggal beberapa Pak. Oh gitu. Jalan. Nah, tapi MGMP kabupaten jalan ya? Jalan. Iya.
Dan sekarang GMP itu harus mengalami perubahan juga. Kalau zaman Pulau Rumin, MP itu sing kewakan di damelan dan bisik-bisik kepala sekolah gitu. Nah, tapi Rumin tadi itu ya. Jadi insya Allah sudah MGMP itu forum yang terhormat, forum yang bagus untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran. Ya, bahasa Inggris, juga menyelesaikan persoalan bahasa Inggris, bahasa Jawa masih jalan gitu, bahasa Jawa. Saya nanti ingin ini Pak Nanti, saya ingin ngajak ketemu dengan teman-teman MGMP bahasa Jawa dan MKKS ya. Saya nanti ingin supaya sekolah-sekolah itu berlangganan majalah bahasa Jawa. Tolong nanti saya jembatani. Apakah Joyoboyo, apa Penyebar Semangat gitu. Saat ini Pulau Tangguh, SMP tarik pun langganan apa deh? Dereng. Nah ternyata bukan hanya SMP 1 tarik. 46 SMP negeri, 44 reguler dan 21 atap. Satu pun tidak ada yang langganan. Padahal bahasa Jawa itu lokal jenius kita. Ya. Jangan sampai nanti kalau sudah diklaim oleh negara tetangga baru kita bereaksi. Ini atas saya ingat. Badik singkula balik penjenengan ini. Meh ini merucut, meh. Diklaim oleh negara tetangga. Untungnya Mendikbudristek itu tanggung langsung mendaftarkan ke UNESCO. Sidang akhirnya ditetapkan batik adalah warisan lokal jenius asli Indonesia. Reok Ponorogo ini hampir dimerucut nih, hampir. Saya kemarin diundang oleh guru SD dan kepala SD se-Kecamatan Sedang. Saya tanya, adakah SD dan SMP se-Kecamatan Sedati yang sebanyak ini yang di sekolahnya murid-murid reok cemandi atau tari bandar kemuning? Bukan enten, bukan prihatin gitu. Ya, ini tarik ini turun atas. Saya ingat buku saya. Bumut. Bukan buku, buku Siti Nurmaini. Tari ujung. Nah, tari ujung ini. Karena saya ingat karena itu dulu pernah dimuat di majalah Bende, media. Jadi maksud saya kekayaan lokal yang bisa memberikan spirit itu semangat. Orang itu kalau ya contohnya tadi ya, ketika saya ada di ruangan, terus Pak Mul memutar gending gede, terus Pak Mul sulur atau itu rasanya ini adem betul. Loh, adem ini adalah membuat kita tuh semakin sehat gitu. Betul masuk? Pak Siti tadi. Bayanto. Sedang olahraga harus banyak inisiatif itu. Jadi hidup ini kan hakikatnya kan apa? Mencari kebahagiaan ya kan. Jadi apa? Mencari kedamaian. Jadi apa artinya ngapunten gitu. Kita punya uang banyak tapi hati kita risau, tidak tenang gitu. Takut. Terus macam-macam. Ya mending cukup saja ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil ya cukup duitnya ya. Mau bangun rumah ya cukup duitnya ya. Tapi hati kita damai gitu ya. Sama teman kekancan yo Sume, Serawung ya. Tidak ada apa? Tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi enak gitu loh. Saya pikir hakikat hidup itu bingung itu juga benar. Jadi yo kita tidak takut, yo kita tidak khawatir. Jadi hidup itu enak ya. Sama teman juga Sume, sama anak-anak apalagi ya. Tentara ini kasih konten ya. Kalau masuk jam pertama buru-buru baris mana? Terus menyambut anak-anak. Di depan. Ya di depan ya. Dan wajahnya kan wajah-wajah yang senyum ya. Diiku Pak.
wajah senyum. Kalau sekarang bawa tembak ya Pak. Oh iya, terbuka gitu. Tapi tetap bisa senyum kok. Enak sini nak terbuka. Oh 35,6 sehat kamu. Masih senyum kan? Kepir. Lain kan ya? Jadi Boleh. itu ya. Jadi baik. Kemudian level manajemen nanti yang terakhir. Kemudian Bapak Ibu, ciri dari sekolah yang melakukan reformasi itu adalah pengambilan keputusannya itu dilakukan secara partisipatif. Keputusan apapun yang ada di SMP 1 Tarik, semua guru harus tahu. Semua tenaga kependidikan harus tahu, komite sekolah juga harus tahu. Kebetulan siang tadi saya ngisi di Dewan Pendidikan. Kita sampaikan, tidak boleh komite mendominasi, juga tidak boleh kepala sekolah mendominasi komite. Setara, mitra itu harus sejajar. Jadi program yang ada di sekolah, komite ya tahu. Tapi komite juga begitu, nggak boleh dikte begitu, ya, sehingga nanti enak, ya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kok masuk? Ini kita nggak berakhir. Good. Ya, nah ini ya. Jadi ciri-ciri sekolah yang sudah melakukan reformasi. Jadi yang pertama, guru tidak lagi menjalankan peran untuk melaksanakan teaching, tapi learning. Teaching itu mengajar. Kalau learning itu membelajarkan. Teaching itu yang aktif guru. Kalau learning yang aktif itu siswa. Monggo nanti Pak Tikno ya dicek RPP-nya teman-teman guru itu, apakah di skenario pembelajarannya itu sudah mengaktifkan anak-anak atau belum. Ya. Kalau belum nanti tugasnya Pak Tik, tugasnya Pak Har, ya. Harus learning Pak. Jadi bukan mengajar lagi tapi membelajarkan. Yang aktif itu anak-anak, bukan guru. Ya. Kemudian ciri yang kedua, kegiatan siswa itu adalah kontekstual, aktif dan menyenangkan. Kontekstual itu bukan muluk-muluk, tapi sesuai dengan kondisi SMP Negeri 1 Tarik. RPP-nya harus RPP berbasis SMP Negeri 1 Tarik. Itu namanya kontekstual. Aktif, anak yang bergerak. Ya. Merdeka belajar, anak diberikan kesempatan untuk bergerak. Menyenangkan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi pembelajaran itu tidak boleh menakutkan, tapi harus menyenangkan. Ya. Nah, supaya menyenangkan tentu Bapak Ibu perlu penguasaan multimetode atau multimedia. Ya. Multimetode atau multimedia. Setting kelas, sakit pun ditanyakan kelas. Ini namanya setting secara tidak langsung ini mengkondisikan guru untuk ceramah kalau seperti ini. Tapi coba nanti di setting letter U atau di setting kelompok-kelompok itu dari settingan tempat duduk, meja kursinya saja sudah settingan learning community. Jadi pembelajaran berkelompok. Karena pembelajaran berkelompok nanti mengharuskan anak untuk diskusi, interaksi antar teman. Ya. Jadi guru mau ceramah itu selalu ingat, oh iya, ini settingannya sudah settingan berkelompok. Tapi kalau begini, ini potensi untuk guru ceramah. Ya, jadi makanya nanti kelasnya perlu di setting seperti itu. MGBS diberdayakan. Kalau ini jumlah gurunya masih relatif terbatas, MGB kabupaten. Ya. Ya.
Nah, karena itu satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah adanya perubahan paradigma dari teacher center ke student center. Nah, jadi kalau di K13 5M itu ya, ini masih dilalui oleh Bapak Ibu. Jadi mengamati, menanya, mencoba, menalar, membentuk jaringan. Tapi ini tolong jangan dijadikan sintang untuk seluruh mapel, jangan membosankan. Dan di ini anak, di kita ini anak, misalnya mulai agama yo pakai mengamati dulu 5M ini, PAI yo 5M, dan urutannya apa sama? Anak-anak pasti nanti nitanya nih. Betul. Hari ini apa diri terus dari banyak. Betul kan? Habis ini kita disuruh tanya. Betul kan? Jadi ini bukan sintang, ini bukan urutan. Boleh Bapak Ibu mulai dari nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu, udah apa-apa. Ini harus dijelaskan seperti ini supaya apa? Supaya nanti mulai PAI sampai muluk seragam gitu ya. Jadi pertama mengamati, menanya dulu, mencoba, bosan, ya. Jadi ini harus disentuh dengan sentuhan kreativitas. Bapak Ibu, hasil riset di tingkat dunia menyatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang itu bisa diperoleh melalui pendidikan. Kata kuncinya kreativitas. Ya. Kreativitas itu bisa dibentuk, bisa ditingkatkan melalui pendidikan, melalui pelatihan. Yang sepertiganya itu adalah faktor genetik. Ini selaras dengan hasil penelitiannya Daniel Goleman yang mengatakan bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu hanya sekitar 20% ditentukan oleh intelektualitas. Selebihnya itu di luar intelektualitas. Saya ingin kalau tanggal tengah jenengan kali kulo nalika sekolah rumit. Apakah semuanya ranking 1? Tidak. Betul enggak? Tapi sekarang jenengan menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Kenapa? Ya karena daya juang itu. Makanya nek tes psikologi, tes IQ, nek menjumpai putrane ya, nek menjumpai anaknya, IQ-nya misalnya tidak sampai 110, tidak usah kali. Kemarin ada pengumuman FFI ya, Festival Film Indonesia. Aktor terbaik itu, mungkin ada yang nonton. Jadi ketika dia tampil di podium, dinyatakan sebagai aktor terbaik sebagai dalam Festival Film Indonesia tahun ini 2021. Apa ucapan yang disampaikan pertama? Ayah, bunda, saya sekarang menjawab kerisauan ayah dan bunda. Saya dulu waktu sekolah tidak pernah ranking 1 seperti yang ayah bunda harapkan. Tapi saya sekarang bisa menunjukkan saya bisa menjadi aktor terbaik dalam Festival Film Indonesia. Yang sampai mengulang nangis. Makanya kita jangan terlalu percaya sama IQ ya. Termasuk ngapunten, saya tadi sepakat dengan Pak Arsono, SMP Negeri 1 Tarik ini sudah saatnya untuk bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusif. Ya, sakjane nopo. Anak-anak inklusif, anak-anak inklusi itu kan dalam pandangan kita manusia saja sebenarnya. Tapi di pandangan Allah, saya yakin anak-anak yang seperti itu memiliki potensi yang luar biasa kalau kita bisa mengenali. Kalau nek ceritanya tadi itu ingat tahun 2018. Waktu itu ada apa namanya? Seleksi lomba atlet cilik ACTI. Ya. Mungkin ada yang masih ingat. Waktu itu namanya Kaila. Ya Kaila. Ya. Jadi Kaila itu mengidap keterbatasan Penglihatan. pandang. Nek cara kula kali ini yang menyebut tunanetra. Tapi yang bersama Kaila yang katanya tunanetra, dia itu hafal 30 juz, dia itu hafal 114 surat, dia itu hafal 6.660 ayat. 6.666 ayat.
Sementara pulau kali penjenengan yang notabene tidak tunanetra, jus amai kak. Loh gitu. Nah, sejatinya yang mengalami ketunaan itu Kaila atau pulau kali penjenengan? Kita. Ini rahasia kayak bagaimana? Itu tahun 2008. Tahun 2019 ada namanya Muhammad Najah dari NTB. Dia divonis oleh dokter mengidap cerebral palsy, kelumpuhan otak. Logikanya Bapak, orang itu kalau otaknya lumpuh, kan baca beda apa? Ternyata dia juga hafal 30 juz. Hebatnya dari Kaila, Najah ini ketika ada orang menyebut ayat suci Al-Quran di halaman berapa Al-Quran, dia tahu persis. Subhanallah. Syekh Ali Jabir, ya, mungkin yang sempat melihat itu sampai kampung ini sujud mencium lutut dan kakinya Muhammad Najah dari NTB. Padahal dia divonis lumpuh otaknya. Bisa jadi si lumpuh otak ini lumpuh lalai kejadian apa nanti? Belum gitu. Saya beri satu contoh lagi, namanya Panji Surya, putranya Derjun. Ya, dia divonis mengalami keterbatasan pendengaran. Tapi hebat, si Surya ini bisa lulus dari Rochester Institute of Technology New York dengan kelulusan cum laude. Saya sudah memberikan contoh keterbatasan pandang, ya, kelumpuhan otak dan keterbatasan pendengaran. Lari-lari ngeten itu ternyata Allah itu apa? Memberi kelebihan. Memberikan kelebihan yang luar biasa. Makanya pembelajaran tidak boleh diskriminatif. Kemarin saya tugaskan staf saya ingatkan Pak Kemenagih karena ada salah sebuah madrasah di salah satu kecamatan dari saya sebut. Masam nih Pak, apa namanya? Banner PPDB. Nah di situ disebutkan ini tidak menerima anak autis. Tidak boleh Pak. Pendidikan itu berlaku untuk semua. Ini amanat regulasi, amanat undang-undang. UNESCO juga mengamanatkan, regulasi di Republik ini juga mengamanatkan bahwa education for all. Pendidikan berlaku untuk semua. Kenapa? Ya kita bersyukur ya. Jadi dengan kalian ini bersyukur. Anak kita dianugerahi sehat jasmani dan rohani, tidak mengalami keterbatasan. Ya Allah, kalau nek misalnya dari Yulin, aduh perjuangannya luar biasa. Wis kagungan putra mono, terus hubungan dengan suami ini bilang, saya tahu bilang, ya rotok kurang harmonis ya. Waduh itu kan cobaan luar biasa. Tapi Dewi Yul mampu tampil sebagai orang yang nah, bilang gini, nabi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ini mindsetnya harus diubah ya. Mindsetnya harus diubah juga. Ini adalah anak-anak titipan Tuhan yang juga perlu mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Pak, bagaimana dengan GPK? Nanti lapor Pak. Ya, hanya kami akan menggerakkan nanti setiap sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi maka di situ wajib harus ada GPK. GPK itu guru pembimbing khusus. Selama ini ada SEDO ya. SEDO itu biasanya disiapkan oleh orang tua walinya, terutama untuk anak-anak yang mengalami ketunaan yang serius ini. Tapi kemarin saya sudah pendekatan dengan teman-teman Dewan, Pak, nek bisa anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh orang tua untuk menyiapkan SEDO itu di-cover kabupaten, biar nanti kabupaten semakin berubah. Wis aja sambil tak setuju. Ya, nah, makanya nanti kalau nanti ada orang tua yang menyiapkan schedule mahal ya, hitung biayanya berapa, ajukan. Nanti kita akan ajukan serta Pak, kabupaten. Ya, sehingga nanti anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak inklusif itu akan mendapatkan layanan dari semua. Ya, dan sekarang UPT ABK itu aku saja
Di Jawa Timur ini yang punya UPT ABK tidak lebih dari 5 kabupaten kota. Sidoarjo termasuk. Ya, apalagi ngapunten ya, Sidoarjo ini sudah ditetapkan sebagai kabupaten inklusif. Dados rumiyin, nek jenengan disebut guru inklusif malu-malu, sekarang tidak usah malu-malu. Kalau kepala sekolah disebut kepala sekolah inklusif, ya tidak usah malu-malu. Ya. Begitu. Kalau kepala dinas disebut wah kepala dinas inklusif, ya tidak usah malu-malu. Ya, nanti saya sampaikan di akhir profil pelajar Pancasila. Ya, oke Bapak. Benar. Pun kita mau. Saya tak lepas dari itu aja. Insya Allah sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu, apa namanya? Manajemen berubah. Jadi intinya begini. Siapa yang berubah? Yang berubah itu pertama guru. Kata kuncinya dari teaching menjadi learning. Yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang berubah? Yang berubah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus juga berubah. Dari mana? Dari administrative leadership ke instructional leadership. Dari kepemimpinan yang hanya melulu nanggone ke belakang meja, nada tangannya surat, tapi bergeser ke kepemimpinan yang memperhatikan betul kurikulum, yang memperhatikan betul pembelajaran, yang memperhatikan betul penilaian, yang memperhatikan betul waktu pembelajaran, yang memperhatikan betul peningkatan kompetensi guru. Nek Pak Harpun melampaikan ini berarti Pak Har sudah menerapkan instructional leadership. Nek derek monggo mulai diterapkan. Nek derek, ya. Jadi ini. Nah, ini. Ya. Jadi ciri dari kepemimpinan pembelajaran itu adalah kepala sekolah yang paham kurikulum, yang paham pembelajaran, yang paham penilaian, yang paham waktu real. Apa itu waktu real ya? Waktu pembelajaran itu. Per jamnya kalau SMP kan 40 menit. 40 menit. Kalau SMA 45 menit, kalau SD 35 menit, itu diugemi betul. Ya, sini Bapak kurikulum misalnya. Padi. Pak Baru, Oh, baru. Jangan sampai nanti kalau sudah bel, kenapa bunyi belnya sekarang? Tidak bunyi Pak. Tidak bunyi. Kalau listriknya mati. Jangan sampai nanti kalau misalnya Pak Pro sudah teng ya, teman-teman guru sih antengnya namanya ruang guru sampai waktu itu bilang Bapak Ibu mohon dengan hormat bel sudah berbunyi 10 menit yang lalu. Ya. Ini mengurangi waktu real pembelajaran. Aku tadi waktu real pembelajaran ini sudah diteliti oleh ahli pendidikan dunia. Indonesia tergolong pemanfaatan waktu efektifnya itu tergolong lemah. Ini harus dijawab. Bagaimana jawabnya? Nek pun enten bed segera bergegas masuk ke dalam kelas. Nopo malih kelas SMP Negeri 1 itu adoh-adoh. Begitu? Nggih. Enten sing pojok kilen, enten sing pojok kanan, ya. Enten sing pojok kidul. Nopo malih kene sama-sama jalane terus ketemu guru omong-omongan isi. Oh iya. Ini nak meliput bisa loh sama nanti. Tapi kalau begini murah-murah. Iya. Itu sudah berapa menit itu? Iya. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu nanti tidak segera diatasi. Ini tugasnya Pak Hari ini melalui bapak kurikulum ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ciri kepemimpinan pembelajaran itu adalah yang selalu peduli pada kemampuan profesional guru. Minimal 1 semester 1 kali kepala sekolah membuat program penguatan kompetensi guru seperti ini. Dan ini jangan keinginan kepala sekolah, saya ingatkan. Tapi ini berbasis kebutuhan guru.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa guru itu butuh ini atau butuh itu? Lakukan need assessment silsilah. Caranya bagaimana? Saat rapat sebarkan aja kertas satu. Bapak Ibu silakan tulis kira-kira pelatihan semester depan itu Bapak Ibu menghendaki apa? Tulis satu saja, satu orang. Tulis semua. Humas nanti mentabulasi. Dari situ kan ketahuan. Oh ternyata yang dikehendaki oleh guru-guru SMP Negeri 1 Tarik untuk semester depan itu adalah pelatihan misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya gitu. Jadi ketika ada pelatihan, mesti guru hadir semua. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan guru, bukan semata keinginan kepala sekolah. Itu yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah. Keputusan diambil secara partisipasi. Ya. Yang terakhir, karena ini ada Pak Tekno ya, saya tuliskan juga pengawas. Ini mungkin pulau ulang kembali waktu saya ketemu semua pengawas. Pengawas harus hadir, ya, hadir itu akronim. Hanya adalah harmoni. Harmoni itu apa? Ini kok kurang jelas mas? Ini kurang jelas, ini melipat dulu. Intinya begini. Mindset atau paradigma pengawasan lama harus dirubah. Tambah burak. Ah, wes. Filosofinya ya, jangan sampai nanti pengawas turun membuat kepala sekolah keringetan, membuat guru ketakutan. Jangan sampai. Jangan menggunakan filosofi polisi. Yang filosofi polisi. Filosofi polisi itu begini. Kalau misalnya ini ada kertas putih, ini ada nokta hitam sedikit saja. Yang dibesar-besarkan adalah nokta hitam yang sedikit. Sama. Kalau kita mendidik anak juga begini. Anak-anak kita itu anak-anak yang hebat dan luar biasa. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu berbuat sedikit kesalahan saja dibesar-besarkan. Lah yang kowe ini sedihnya ke mainan dong. Memang anak ya harus mainan lah. Gitu. Hanya anak namanya bukan anak-anak itu. Orang dewasa lu gitu. Jadi saya menghadapi anak-anak remaja ya SMA Sosial Dunia. Saya besarkan hati anak-anak. Orang tua kita itu tidak hadir. Belum bisa Pak. Coba sekarang cari, ada enggak misalnya seminar kenakalan orang tua? Begitu. Yang ada adalah seminar kenakalan. Ya, wah betul Bapak, betul. Padahal orang tua ya sering nakal pastinya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, makanya nanti ketika hadir ke sekolah, maka kepala sekolah merasa nyaman, guru merasa nyaman. Aku nanti kalau dari guru dengan SMP Negeri 3 tahun, bisa ditanya ke teman-teman. Kulo niki biasanya ditimbali kepala sekolah, enten pengawas, sing disupervisi kulo. Dan saya senang, kenapa? Karena disupervisi itu semakin memperkuat kompetensi kita. Gitu. Nah, gara-gara persiapan mengajar kulo niku lengkap. Zaman sakmono dari RPP sih ya. Cek satpol ya. Satuan pelajaran itu. Ditulis tangan bisa. Iya. Lembarannya disiapkan sekolah kosongan datang ya. Terus kita yang nulis. Nah, kulo niku setelah lengkap saya jilid. Saya berikan box file, saya taruh meja. Nah, ternyata itu diinjing oleh kepala sekolah saya. Makanya kalau ada pengawas mesti Pak Teto siap ya, siap itu. Dia kan tutupi, akhirnya apa? Semakin pinter. Oh kalau kita ada kelemahan kan ditunjukkan oleh Pak pengawas. Pak sudah bagus, tapi ini mau dikuatkan. Ilmu baru. Makanya kalau ada guru SMP 1 Tarik, didatangi Pak Tek masuk kelas. Nek perlu, niku minta Pak Tek masuk ke kelas saya saja Pak Tek. Ya kan tadi? Jangan tuh kayak misalnya Pak Tek mau masuk dengan alasan mulu.
Tapi ngajar di kelas saya aja. Jadi gitu ya. Ini harmoni. Mampu menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dengan guru. Ya. Akses. Jadi penilaian kepada kepala sekolah, penilaian kepada guru itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ya. Jadi tidak hanya dokumen, tapi kinerja nyata memimpinnya seperti apa, kinerja nyata guru saat di kelas seperti apa, itu juga bisa dipotret. Ya. Kemudian B, nah ini Bapak Ibu, sekarang eranya era revolusi industri 4.0, mengajar, mengelola, ya, itu sekarang harus berbasis pada IT. Mau tidak mau kita harus ikuti perubahan itu, mau tidak mau ikuti perubahan. Kalau tidak nanti kita akan terlambat. Saya dapat bocoran Pak Nur ini sekarang selain sebagai guru juga sebagai YouTuber. Namun dan 8.300. Berarti Bina sudah mendapat penghasilan dari sini. Alhamdulillah. Nah, ini kan sekarang itu pekerjaan tidak harus fisik loh. Ngapunten, putra kelas nomor tunggal ibu, kalau kaget waktu kuliah itu tabungannya sudah nembus 100 juta. Jadi itu kombi. Pada saya itu kalau memberi uang saku ya standar saja. Ya. Setelah saya tanya, ini uang dari mana? Macam-macam. Aku banyak di kampus itu, yo kadang-kadang dibon oleh jurusan lain untuk main bingo, karena dia atlet bingo. Saya ini di kampus Pak juga sebagai koordinator pusat, jadi pusatnya bagus. Tapi yang banyak itu dari online itu jualan online itu apa? Reseller. Jadi itu yang baik. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya pekerjaan ya. Jadi ya, selain bagus sekolah yang saya dirikan itu, ya sekarang juga kemarin baru diterima di salah satu OPD di Sidoarjo. Jadi mau doanya. Ya. Amin. Itu ya. Apa di kita? Inovasi. Jadi pengawas hadir itu harus membawa sesuatu yang baru. Bukan bawa sesuatu yang baru, Pak. Ini Pak harusnya tidak dirindukan. Tapi nek praktek setiap kali hadir ditarik. Sekarang memberi materi pembelajaran diferensiasi, berikutnya nanti penilaian berbasis kinerja, berikutnya nanti menambah pengawasan berbasis elektronik. Wah, mesti akan dirindukan oleh Pak Har dan oleh teman-teman guru. Ya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ini yang jarang dilakukan, baik oleh guru, oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas. Ya, refleksi ini punya bahasa Pak Mali itu anan-anan. Apa sing apik dilanjutno, apa sing kurang apik dibenahi supaya menjadi apik. Intinya. Pun yang terakhir, apapun pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ya, apapun manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah, apapun pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, itu ujung-ujungnya nanti niku teng mriki. Ini nopo? Pendidikan yang memerdekakan. Iya. Ini tahun berapa? 2017. Pak Nadiem jabat menteri tahun ini. 2019. Jadi sejatinya ide merdeka belajar itu lebih dulu kepala dinas itu. Kepala dinas itu. Jadi saya 2 tahun sebelum Pak Nadiem mendeklar merdeka belajar, saya sudah menyerukan ini loh. Dimuat di Jawa Pos 18 Agustus 2017. Jadi intinya yang ingin saya suarakan itu, pendidikan itu harus memerdekakan. Anak itu diberi kebebasan berpikir, tapi tetap dalam koridor tanggung jawab. Ya, itu nanti kalau yang bisa dilakukan, anak kita tuh hebat. Ya, makanya kemarin saya ngajak kerjasama dengan Dewan Istian Sudarjo, ya.
Insya Allah nanti sebentar lagi akan kita adakan lomba cerpen yang mengarah ke film. Ya. Jadi karena kita punya aset yang luar biasa namanya Mbak Kirana Kejora. Mungkin ada yang pernah dengar filmnya yang sempat booming itu, Mata Air Terakhir Bunda. Itu orang Sidoarjo asli ternyata. Ya. Nah, nanti anak-anak kita yang generasi Z, generasi milenial itu akan kita fasilitasi kesukaannya untuk memanfaatkan gadget, kesukaannya untuk memanfaatkan internet itu, ya. Dan nanti akan kita arahkan ke sana, ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada penjenengan bahwa Merdeka Belajar itu tidak hanya mengembalikan USBN ke sekolah, tidak hanya menghapus UN, tidak hanya menyederhanakan LPP, juga tidak hanya mengembangkan PPDB berbasis zonasi. Selama ini kita memaknai Merdeka Belajar itu ini. Ini sebenarnya adalah apa? Kalau saya sebut instrumennya, syariatnya saja. Hakikatnya itu ini loh. Ini yang mungkin belum banyak disampaikan oleh orang. Jadi Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu kata kuncinya nih, berdaya dan memberdayakan, empower dan empower. Kalau pengawas berdaya, saya yakin bisa memberdayakan kepala sekolah dan guru. Kalau kepala sekolah berdaya, saya yakin bisa memberdayakan guru dan memberdayakan peserta didik. Kalau gurunya berdaya, mereka bisa memberdayakan anak. Nah, bagaimana supaya berdaya? Ya tentu harus meningkatkan kompetensinya. Salah satunya melalui cara semacam ini. Itu kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua, Merdeka Belajar itu tidak hanya fokus di output atau outcome, berapa yang lulus, lulusan kita kemana aja, tapi yang paling penting adalah prosesnya ini. Aku saja, saya ingat pendidikan di Gontor, mungkin Pak Eman paham, dengan anak saya yang nomor 3 atau juga di Gontor. Di Gontor itu loh, yang namanya nilai itu tidak mengalami yang namanya involusi nilai. Saya pertama kali dilantik menjadi kepala dinas itu, WA pertama dari kepala-kepala SMA negeri itu, Pak Terto, PR jenengan terbesar adalah tolong dikontrol nilai anak-anak SMP MTS. Nopo apa? Andai kan tidak sungkan dengan malaikat, mungkin guru itu memiliki nilai 10 pada. Artinya apa? Ngapu tadi. Di sekolah-sekolah swasta terutama itu yang namanya nilai sepertinya tuh 98 ya. Tapi tidak mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya. Ini Pak Eman nyata begini. Saya Gontor ini nilai 4, 3, 5 itu biasa. Nilai 8 itu excellent. Tapi gini pun artinya nyoto. Artinya apa? Nilai itu benar-benar mencerminkan kompetensi anaknya. Nah, Kemendikbud itu sebenarnya dengan menerapkan authentic assessment itu, penilaian autentik itu maksudnya nggak ngotot-kui. Nah, cuma kita ini kan masuk dalam sistem, Bapak. Repotnya kan itu. Apalagi ada angka dan predikat. Makanya kemarin saya sudah mulai Pak untuk ajak ngomong sama pengawas. Iki apa Pak? Dan ini apa sih? Kenapa? Karena kalau KKM itu ditentukan tinggi, maka nilai 80 kan misalnya. Ada sekolah yang menerapkan nilai KKM-nya 80. Berarti 80 ini kan predikatnya cukup ya? Iya. Zaman saat ini loh nilai 80 itu cukup. Zaman itu jadinya itu sangat baik, sangat baik. Oke. Berarti model seperti ini kan tidak kontekstual, tidak faktual gitu. Ini juga saya praktek sama teman-teman pengawas ya. Diskusi, matangkan, beri rekomendasi ke kepala dinas. Nanti baru saya tawarkan ketiga. Buat ternyata, rata aneh kan loh. Oh ini 80 kok cukup gitu. Padahal zaman saya itu 80 itu harus nek saged itu dikelentek tempelakan murid gitu. Loh gitu. Zaman itu kan begitu. Ya. Baik. Jadi proses.
Dan ini yang ketiga, bergeser dari konten ke kompetensi dan karakter. Konten itu isi kurikulum. Kalau kompetensi itu kemampuan, kalau karakter itu sikap dan perilaku. Jadi sekarang Bapak Ibu, anak itu dikatakan hebat atau tidak jika mereka memiliki ini, kompetensi dan karakter itu. Ya, makanya Bapak Ibu, ini ketika saya riset terhadap pembelajaran jarak jauh, ya, jadi ada sikap, ada perilaku yang terabaikan. Di sini saya mengingatkan kepada pemangku kepentingan, ya. Jadi segera lakukan pembelajaran tatap muka, tapi dengan kontrol yang ketat. Ya. Jadi makanya saya beri judul tulisan saya kepentingan belajar yang terkoyak. Ya. Alhamdulillah ini juga masuk ke Pak Menteri waktu itu. Terus akhirnya yang kabupaten kota level berapa itu sudah boleh melakukan PTM. Nah, sekarang ini saya sudah dikejar oleh orang tua wali, Pak, kapan murid-murid ini sakit lebih sedang? Saya jawab, sabar rumiyin, karena siswa juga masih level 2. Kita berdoa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan segera level 1, syukur nanti langsung 0, sehingga nanti anak-anak bisa masuk. Ya, Bapak Ibu, mengapa capaian prestasi pendidikan di kita itu masih belum baik dibanding dengan negara lain? Karena sumbernya di sini, Bapak Ibu. Saya mundur sedikit. Sumbernya di sini. Nah, jadi kurikulum sekolah penggerak nanti, Bapak Ibu, yang diharapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebagian dari kita masih menerapkan pembelajaran ala animal schooling. Pembelajaran ala animal schooling itu adalah pembelajaran yang tidak memperhatikan minat, bakat, dan karakter anak. Anak-anak itu dianggap sama. Dan itu yang sedang terjadi sekarang hampir di seluruh Indonesia. Gini Bapak. Nah dulu itu sebenarnya sudah ada yang bagus kebijakannya. Waktu itu diterapkan apa yang namanya tim teaching itu. Pembelajaran yang lebih dari satu guru dalam satu kelas. Supaya apa? Supaya ada guru yang menjadi presenter, guru yang lain mengamati perubahan sikap dan perilaku. Tapi sayangnya kebijakan itu tidak bisa berlangsung lama, dicabut. Kenapa Pak? Laporan dari daerah-daerah, tim teaching itu di daerah berubah menjadi tim pelincing. Gini benar. Gantian ngajar. Saya sama BKS, guru IPS. BKS, IPS kan 4 jam ya BKS. Nanti jam pertama kedua saya masuk, nanti kan nggak ketemu. Lah BKS nggak, dia nggak tahu nanti jam 3-4. Dan nanti kemusuhan juga ada. Itu yang terjadi. Padahal tim teaching itu ternyata setelah saya baca, saya pelajari, itu adopsi dari Jepang. Di Jepang itu ada namanya lesson study. Jadi guru mengajar itu biasa dilihat oleh guru-guru yang lain. Bahkan di sana kelasnya terbuka. Dan sebagian di kita ya, kalau waktu ngajar pintunya dikunci, kordennya ditutup. Ya. Anak diberi tugas, gurunya beaan. Tapi itu bukan di SMP Negeri 1 tarik. Di luar SMP Negeri 1 tarik buatan beda nih. Ya. Nah coba sekarang, mari kita renungkan dalam-dalam. Gambar ini mengandung filosofi. Niki apa Bapak? Monyet. Monyet itu keterampilannya apa? Singkong. Panjat. Terus ini apa nih? Ikan. Ikan itu keterampilan apa? Berenang. Berenang. Sing ageng ini apa? Gajah. Gajah. Keterampilan apa? Kekuatan badan. Iya, kekuatan badan. Melakoni ginu-ginuan. Iya. Terus yang ini apa ini? Kucing. Kucing. Kita kapannya apa? Mencuri ikan. Mencuri ikan asin. Nah, ini adalah guru animal schooling.
Hewan-hewan yang memiliki beda karakteristik ini ya, mau diuji untuk memanjat. Akhirnya apa? Ikan itu pembelajarannya itu dipadatkan. Ditekan. Pagi pembelajaran, sore pembelajaran, malam dileskan. Jadi bimbel gitu ya. Jadi bimbel. Supaya pas manjatnya bisa. Kinten. Sak hebat-hebatnya guru, sak moncer-moncer kepala sekolah. Ikan dileskan, dibimbel untuk manjat. Saged boten tandingi Monyet. tandingi. Tidak bisa. Itulah persoalan pendidikan di kita sekarang. Makanya kalau Pak Nadiem mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya kemarin memang berdoa mudah-mudahan nanti seiring dengan terangkatnya COVID ini segera ada rapornas itu, saya akan sampaikan Pak, hidupkan kembali pembelajaran thinking, tapi dengan punishment yang tegas. Saya tidak bisa bayangkan kalau SMP yang satu kelas 32 diajar oleh satu guru, ya toh? Guru harus memperhatikan, oh ini tipikal auditori layanannya sendiri, oh ini tipikal visual layanannya sendiri, oh ini tipikal kinestetik layanannya sendiri. Hanya satu guru. Saya khawatir itu nanti hanya dalam tataran teori. Kalau nanti gurunya bertim bisa, misalnya saya tampil, Bu Ekes nanti mengamati perkembangan perilaku anak atau sebaliknya. Ya, itu Bapak. Atas dasar inilah maka prestasi kita sampai hari ini kados ini harus satu mata wajah. Indonesia dalam studi PISA, program for International Student Assessment itu kita tuh ranking 2 dari bawah, ranking 64 dari 65 negara. Prihatin apa bukan? Gitu. Tahun 2015 ya, ranking 69 dari 76 negara, lumayan. Meskipun masih di ranking 2. Tahun 2018 yang terbaru ini, karena 2021 sekarang sedang proses untuk studi PISA ini, ranking 77 dari 79 negara. Artinya apa? Mutu pendidikan di Indonesia itu ketika disandingkan dengan negara tetangga, kita masih berada di posisi bawah. Apa terjadi? Karena faktor lingkungan. Nah, makanya guru-guru SMP Negeri 1 Tasik itu harus dilatih bagaimana nanti Pak Sek untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya bisa moncer. Ya. Tuh. Saat ini sing terakhir sekali saya ingin bicara tentang ini. Jadi Bapak Ibu, pendidikan sekarang itu diarahkan pada penciptaan P3. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu indikatornya ada 6 ini. Ya, saya tidak akan bahas semua, tapi saya nitip yang ini. Nanti saya nitip yang ini sama yang ini. Ya, yang lain nanti dibaca sendiri. Yang pertama, pembelajaran itu harus mampu membentuk anak-anak memiliki jiwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut akhlakul karim. Nah, yang ingin saya titipkan adalah akhlaknya ini. Anak-anak itu harus kita bentuk memiliki akhlak yang bagaimana? Pertama tentu akhlak pada Tuhan. Kedua akhlak pada sesama manusia. Ketiga akhlak pada semesta. Contohnya apa? Ini anak lewat di situ ada sampah, dia peduli. Oh berarti dia adalah memiliki akhlak kepada semesta. Nah, yang saya nitip itu adalah akhlak kepada bangsa dan negara. Ini kesimpulannya. Apa yang perlu saya titipkan? Kita harus yakin dulu bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang paling aplikatif, yang paling cocok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakin dulu. Setelah yakin, baru ini kita dibahaskan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini condong ke kanan, akhirnya menjadi fundamentalis, akhirnya menjadi radikalis.
Mungkin dengan masih ingat beberapa waktu yang lalu, keluarga di Surabaya, orang terdidik, kalau ini perguruan tinggi ternama, ayah, ibu, anak sepakat untuk mati bunuh diri, gitu? Dengan cara meledakkan bom di salah satu tempat beribadah. Kita tidak mendidik anak-anak yang seperti itu, Bang. Ya, makanya tolong ini jangan sampai paham guru-guru biasanya bisa tertarik yang serong ke kanan. Demikian pula juga jangan sampai ada yang serong ke kiri. Ya. Bangga dengan ideologi komunis. Sejarah membuktikan betapa tahun 1948, betapa tahun 1965 itu catatan kelam sejarah Republik ini. Tidak cocok ideologi komunis di Indonesia. Ya, liberalis juga ada sosok RES ya, Republik Indonesia Serikat. Tidak cocok juga. Makanya yang cocok adalah ideologi Pancasila. Ini harus dikuatkan. Yang kedua, kebinekaan global. Saya nitip Bapak. Anak-anak ini harus juga disadarkan bahwa hidup di Indonesia itu kebinekaan adalah sebuah keniscayaan. Sudahlah, kita tidak usah berpikiran, Pak, bagaimana cara menjadikan Indonesia ini sebagai negara Islam. Itu sudah out of date. Itu sudah ketinggalan zaman. Kiai-kiai kita dulu, tokoh-tokoh pendiri Republik dulu, waktu sidang BPUPKI, jadi masih ingat ya, bagaimana kiai-kiai itu ikhlas untuk menghapus 7-8 kata Piagam Jakarta. Gitu? Berarti kiai-kiai kita itu sudah ikhlas, sudah fitnah loh. Kenapa sekarang kok masih ada yang ingin menghidupkan Indonesia ini harus kembali sebagai negara Islam? Tidak perlu. Islam di Indonesia tidak perlu diformalkan. Yang penting adalah amalia ini selalu diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kita tidak hanya membekali anak dengan kompetensi ukhuwah Islamiyah, tapi juga anak dikuatkan untuk memiliki ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Dalam kelas berbeda agama tidak masalah. Wong Indonesia ini tidak hanya didirikan oleh umat Islam. Di situ juga ada umat Kristiani, ada Hindu, ada Buddha, ada penganut kepercayaan. Jadi Indonesia itu berbineka. Tidak apa-apa. Saya beristrikan Madura, tidak apa-apa. Oh, memang saya senang dengan orang Madura. Loh gitu. Oh, namanya jodoh. Ya. Tidak harus jawab dengan tidak, multi etnik kita ini. Ya, ini yang saya maksud harus dikuatkan dulu. Ya. Yang terakhir, saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk nguri-nguri ini bergotong royong ini. Indonesia sekarang itu terjadi pertumbuhan penduduk yang luar biasa, sehingga akses perumahan sekarang mulai merangsek ke desa-desa. Akhirnya muncul klaster-klaster perumahan baru. Kalau menurut Ferdinand Tonis dalam ilmu sosiologi dinyatakan bahwa sekarang ini budaya patembaya atau gesellschaft itu lebih dominan daripada budaya paguyuban atau gemeinschaft. Ini harus diwaspadai. Ya. Sehingga nanti jangan sampai anak-anak kita itu muncul menjadi anak-anak yang egois, anak-anak yang mau menangnya sendiri. Kita ini adalah selain makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini adalah zoon politikun, ya, manusia sosial. Dan ingat bahwa gotong royong ini adalah budaya asli Indonesia, dicetuskan oleh Bung Karno. Coba nanti dilihat videonya atau sejarahnya. Ketika Bung Karno menyampaikan ideologi Pancasila waktu itu, saudara-saudara, setelah saya berpikir, setelah saya membaca sekian banyak buku, setelah saya turun ke daerah-daerah, ternyata ideologi yang tepat untuk negara yang akan kita dirikan ini adalah Pancasila. Jadi Bung Karno itu pencetus istilah Pancasila itu
Sudah, jangan dirubah-rubah lagi. Ada seorang sejarawan yang mau membelokkan, aslinya yang menciptakan Pancasila itu bukan Bung Karno, akhirnya Tuan dari itu. Orang yang seperti itu akhirnya dipundut dulu. Masih nggak tahu? Ya masih nggak jawab itu. Ada kan itu? Itu Bung Karno. Nah, tapi saudara-saudara kata Bung Karno, kalau saudara-saudara tidak suka dengan istilah Pancasila itu, diperas, ganti istilah Trisila. Tapi kalau saudara-saudara masih tidak puas dengan istilah itu, diperas lagi menjadi Eka Sila. Nah, substansi Eka Sila itu ternyata di dalamnya adalah gotong royong. Makanya anak-anak ini harus dikuatkan. Makanya tadi kan saya sampaikan, setting kelasnya jangan begini, setting minimal letterku. Syukur nanti kalau di setting learning community itu supaya apa? Anak ini bergaul, berinteraksi, berkomunikasi untuk apa? Memunculkan namanya jiwa gotong royong. Pada Pak Men itu saeko proyo, ringan sama dijijik, berat sama berdiri sama tinggi, Duduk sama rendah. duduk sama. Niku guyuke nggih ngoten niku. Iya. Jadi gak ulun teles. Jenjing-jenjing gak belum teles. Bisa. Kira waktu ini yang tadi naksir pasangan jadi alumni. Pun kula kita niku mawon sing perlu kula aturaken sak niku jalan niku. Samping. Oh, ngapunten nggih. Kok dari sempit saya tadi ya. Jadi ya. Kula nitip ini terakhir ini. Nah, jadi AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Itu yang diukurkan literasi. Jadi literasi baca tulis, literasi numerasi, dan survei karakter ya. Nah, saya ingin juga teman-teman tarik ini, ya karena saya mantan kepala sekolah di situ ya, mengembangkan budaya literasi ya. Sudah berapa buku dilahirkan dari SMP 1 Tarik? Belum. Ya. Jadi saya di mana saja, apakah ketemu dengan atasan, dengan kalau foto mesti saya minta ini, Pak, salam literasi Pak. Saya berharap ini nanti akan menggema kemana-mana. Ya, salam literasi itu simbolnya seperti ini. Diciptakan oleh Pak Jokowi ketika memperingati Hari Buku Nasional. Tapi waktu itu hanya salam literasi begini. Nah, supaya nanti menjadi menggelora, ketika nanti bisa pas salam literasi harus dijawab. Jawabnya seperti apa? Gemar membaca, gemar menulis, gemar berhitung. Jadi ini saya memodifikasi dari ilmunya Ki Hajar Dewantara. Membaca, menulis, dan ini ketika saya tampilkan di Jakarta, saya diundang oleh Kemendikbud, sambutan Kemendikbud waktu. Jadi yang mencetak salam literasi ini Pak Jokowi, yang menciptakan jawabannya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kata ini bisa nih Pak, boleh panjuran kapit sendang. Nah, jadi kalau saya sapa salam literasi, maka jawabannya gemar membaca, gemar menulis, gemar berhitung. Siap ya? Yuk, saya coba lagi akhir dari saya. Salam literasi. Gemar membaca, gemar menulis, gemar berhitung. Top, close untuk Bapak Ibu. Wallahumma fiqh lakum wa mitwarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.